Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali berjumpa dengan Ramadan betul-betul dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang kali ini kita akan menguraikan dan saling mengingatkan pentingnya bersedekah di bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bagaimana di bulan ini kita dapat merasakannya. Bagaimana kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya, kemudian juga salat tarawih di malam harinya, kemudian juga Al-Quran yang semakin sibuk kita dapati kaum muslimin bersahabat dengannya. Dan juga yang perlu kita ketahui di antara ibadah yang tak kalah pentingnya adalah bersedekah di bulan Ramadan. Dia juga menjadi ibadah yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Hendaknya setiap kita meningkatkan ibadah yang satu ini. Bersedekah di bulan Ramadan adalah satu amalan yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sangat terlihat kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan. Ini merupakan pernyataan dari sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana beliau menerangkan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan
dan di dalam Ramadan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ramadan ternyata ibadah sangat ditingkatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah, sedekah adalah merupakan ibadah yang sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi SAW semakin terlihat, semakin nampak manakala beliau berada di bulan Ramadan. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan volume ketaatannya di dalam sedekah di dalam bulan Ramadan ini. Maka seandainya kita termasuk di antara orang yang mendapatkan kelapangan rezeki, maka patutlah kita mencontoh Nabi SAW dan meneladaninya. Bagaimana semestinya kita dengan harta yang kita miliki? Apakah kita hanya sibuk membaca Al-Quranul Karim, sedangkan di sana ada peluang-peluang ibadah lain yang bisa kita berpacu di sana? Betul, tidak salah seseorang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan ibadah, membaca Al-Quran, dan memilih untuk tidak bersedekah. Tidak masalah. Karena memang bersedekah hukumnya adalah sunnah. Tetapi sangat disayangkan apabila kita tidak melatih diri untuk bersedekah di bulan yang mulia ini. Akankah sama kebiasaan kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan? Dengan harta kita tidak ada perbedaan. Apakah sama kita dengan harta kita di dalam Ramadan dan ketika berada di dalam bulan Ramadan, di luar dan di dalam Ramadan? Apabila kita betul-betul ingin meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya sebagai suri tauladan, maka tentunya hadis yang telah kita dengarkan bersama menjadi rambu-rambu yang membuat kita bergerak untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki kelapangan harta, maka inilah momennya. Apabila kita memiliki kelapangan rezeki, maka inilah saatnya. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Apalagi kalau seandainya harta itu betul-betul kita infakkan di dalam memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Ini sisi lain di dalam menyalurkan harta kita di bulan Ramadan. Ada satu motivasi tersendiri. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan perbukaan, man fattara sa'iman, kana lahu mithla ajri sa'im min ghairi an yunqas min ajri sa'im syai'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa,
maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hanya dengan memberikan perbukaan, dia bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa dengan perbukaannya. Subhanallah. Dan jangan pernah kita membayangkan memberikan perbukaan itu harus dengan makanan berat. Tidak. Mungkin kita membayangkan memberikan perbukaan untuk orang berpuasa harus dengan nominal uang yang besar. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah dan bersemangat untuk bersedekah walau dengan ukuran yang kecil. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka walau dengan berinfak dengan setengah butir kurma. Jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan menginfakkan setengah butir kurma. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa keterbatasan harta yang kita miliki, sedikitnya harta yang kita miliki, tidak menjadi penghalang untuk ikut di dalam amalan yang mulia ini. Karena bersedekah itu tidak mesti menjadi orang kaya dulu. Tidak mesti harus punya rumah hak milik. Tidak mesti harus punya mobil hak milik dulu. Ya, dia masih ngontrak. Dia mungkin belum punya sepeda motor, baru mungkin hanya punya sepeda. Atau mungkin dia belum punya sepeda. Itu sudah bisa dia bersedekah. Karena bersedekah itu tidak mesti harus dengan jumlah yang besar. Bayangkan ma'asyur muslimin. Seandainya kita memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Kita bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kita mungkin menganggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi boleh jadi itulah pahala puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa selama 1 bulan, selama 30 hari. Tidak ada yang menjamin apakah kita betul-betul meraih pahala puasa itu atau tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu nilainya. Maka apa peluang-peluang yang sangat menjanjikan mendapatkan pahala puasa dari jalur yang lain, maka hendaklah ini menjadi satu upaya kita. Jangan hanya mengandalkan dari satu sisi meraih pahala puasa dengan puasa, tetapi ada sisi lain kita bisa meraih pahala puasa dengan amalan yang bukan puasa. Memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apabila kita memiliki kesempatan untuk memberikan perbukaan, maka berikanlah perbukaan. Dan jangan kita mengatakan, Ustaz, kita bisa memberikan perbukaan puasa kan di luar Ramadan kan juga bisa. Kita katakan, memberikan perbukaan puasa di bulan Ramadan berbeda nilainya dengan memberikan perbukaan puasa
di luar Ramadan. Kenapa berbeda? Karena bulan Ramadan jelas puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah puasa wajib. Adapun puasa di luar Ramadan boleh jadi puasanya adalah puasa sunnah kalau bukan qadha sifatnya. Berarti puasa di luar Ramadan hukum asalnya bukan puasa Ramadan, bukan puasa yang wajib tapi puasa yang sunnah. Adapun puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Dan kita tahu bahwa ibadah yang hukumnya wajib itu jauh lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, tingkatannya dibandingkan puasa yang hukumnya sunnah. Demikian, amalan ibadah yang wajib lebih ditekankan, lebih diprioritaskan dibandingkan amalan dan ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Sehingga tidak sama nilainya orang yang memberikan perbukaan untuk puasa yang wajib dibandingkan mereka yang memberikan perbukaan puasa yang sunnah. Semakin tinggi level dan kedudukan suatu ibadah, kita berperan di dalamnya, semakin besar pahalanya dibandingkan kita berperan di dalam sebuah ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Kalau kita memberikan perbukaan untuk puasa Ramadan yang hukumnya wajib, puasa yang dijalankan di bulan Ramadan, berbeda nilainya dengan memberikan perbukaan puasa orang-orang yang mengerjakan sunnah, puasa yang sunnah. Maka jangan pernah kita menunda peluang yang ada di hadapan kita. Hati-hati dengan bisikan dan rayuan syaitan, karena syaitan selalu berupaya membuat kita menunda-nunda kebaikan. Syaitan berjuang sekuat tenaga untuk menunda kita di dalam beramal saleh. Taswif, nanti saja, sayang uangnya, ya, bisa engkau kelola uang itu untuk kepentingan lain, bisa engkau putar uang itu, nanti kalau engkau putar uang itu dalam bisnis, bisa berlipat-lipat hasilnya, bisa semakin besar nanti engkau beribadah dengan hartamu. Lihat, terkadang ini yang hadir dalam lintasan pikiran seseorang. Bisikan syaitan itu sangat halus. Dibisikkan kita dengan bisikan-bisikan yang meyakinkan seakan-akan itu benar. Padahal maksud dan tujuan misinya adalah agar kita tidak jadi beramal. Dihantui dengan bisikan syaitan. Jangan kau infakkan sekarang hartamu. Engkau bisa kelola dulu harta itu. Engkau olah dulu harta itu. Sehingga apabila nanti semakin besar harta itu, semakin banyak, engkau lebih semakin besar memberikan manfaat dari harta yang banyak itu untuk kepentingan kaum muslimin. Sayang kalau harta yang baru sedikit ini baru bisa memberikan sedikit manfaat. Alangkah baiknya kalau seandainya harta itu diputar, harta itu dikelola sehingga lebih menghasilkan jumlah yang lebih banyak, sehingga manfaatnya juga akan lebih besar. Subhanallah. Akhirnya apa? Bisikan ini pun tertanam dalam jiwa dan dadanya. Akhirnya dia berpikir, iya juga ini. Yalah, nanti saja saya bersedekah. Akhirnya dia tunda sedekah. Jangan sekarang. Nanti saja. Biar saya putar uang ini dulu. Agar nantinya uang itu bertambah. Kalau dia jumlahnya semakin besar, maka akan semakin banyak manfaat yang diberikan dari harta itu. Yang mungkin kalau sekarang kita hanya bisa memberikan perbukaan 5 orang. Kalau tahun depan mungkin kalau diputar harta itu bisa memberikan perbukaan 100 orang. Ternyata bisikan itu menancap dalam diri dan jiwanya. Sehingga syaitan berhasil membuat seseorang tak jadi bersedekah. Apa yang terjadi? Ketika datang tahun yang berikutnya, bisikan itu kembali muncul. Dia dibisikkan, hartamu ini hanya bisa memberikan 100 orang perbukaan.
Kalau engkau kelola dulu, maka dia akan bisa memberikan jumlah perbukaan yang jauh lebih besar. Mungkin 1.000 orang. Maka sayang kalau engkau berikan harta itu untuk mereka sekarang. Mendingan tunggu nanti tahun depan. Kembali bisikan itu menghantuinya. Akhirnya dia pun menunda kesempatan untuk bersedekah di tahun itu. Dan begitulah seterusnya, ahibati fillah. Bagaimana syaitan membuat manusia akhirnya menunda-nunda ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya dia tak jadi beramal saleh dan bersedekah. Maka ini yang dikhawatirkan melanda sebahagian saudara kita kaum muslimin. Mereka tanam harta itu. Mereka simpan harta itu. Padahal kematian itu semakin dekat. Tidak ada yang menjamin kita berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Siapa yang bisa memastikan bahwa dia bisa bersedekah di tahun yang akan datang? Ahibati fillah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menunda kebaikan. Buang jauh-jauh bisikan syaitan. Apabila ada peluang kita untuk beramal saat ini, beramallah. Yakinkan diri Anda untuk melakukan secepat mungkin, sesegera mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpacu, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Bukankah demikian Allah katakan dalam Al-Quran? Bersegeralah kalian, berlombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Orang yang berlomba itu tidak menunggu. Bersegera. Berpacu dengan yang lain sekarang. Maka bisikan syaitan harus kita jauhkan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, saudaraku yang saya muliakan, berbicara tentang keutamaan sedekah ini sangat banyak hadisnya dan riwayatnya. Demi Allah sangat banyak keutamaan sedekah ini. Kalaulah kita ingin menjabarkannya, maka waktu yang singkat ini tak akan bisa untuk menjabarkan seluruh keutamaan sedekah. Anda bisa membaca artikel yang ditulis oleh para ulama, bahkan media sosial sudah sangat mudah untuk diakses oleh kaum muslimin. Anda tulis di situ keutamaan sedekah, akan muncul sekian puluh keutamaan sedekah. Yang ingin saya sampaikan di sini, ahibati fillah, sadarkan diri Anda untuk menjadi orang yang mau bersedekah. Kalau seandainya mengeluarkan dengan jumlah yang besar, itu berat bagi Anda. Maka keluarkan dengan jumlah yang sedikit. Tapi jangan sampai tidak mengeluarkan. Karena boleh jadi yang sedikit itu yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di saat bersedekah, kita berjuang mengiringinya dengan ikhlas. Karena amalan sebanyak apapun jumlah kuantitasnya, tetapi tidak hadir di sana keikhlasan, maka amalan itu hampa dan sia-sia. Berjuanglah untuk selalu memohon kepada Allah keikhlasan. Karena keikhlasan bukan satu hal yang mudah. Dia jauh lebih berat dibandingkan amal ibadah yang kita kerjakan yang lainnya. Berpuasa tidak akan berarti apabila seorang mengerjakannya tanpa niat yang ikhlas. Bersedekah tidak akan berarti apabila seorang mengerjakannya tanpa keikhlasan. Maka berjuanglah untuk
mencapai titik keikhlasan dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang yang ikhlas. Di kesempatan singkat kali ini beberapa faedah dari keutamaan sedekah. Semoga ini bisa memotivasi kita semuanya untuk mau bersedekah di bulan yang mulia ini. Bersedekah adalah merupakan tanda keimanan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, tanda keimanan seseorang. Burhan ala sihhati imanil abdi. Bersedekah itu adalah tanda benarnya keimanan seorang hamba. Karena keimanan bukan hanya dituntut sebatas ucapan saya beriman. Iman bukan hanya amalan hati, tetapi betul-betul harus dibuktikan dengan gerakan dan anggota tubuh. Lisannya mengatakan beriman tapi tak salat, dipertanyakan keimanannya. Sehingga seseorang ketika mengaku mukmin, maka dia harus membuktikan keimanannya dengan gerakan dan anggota tubuhnya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa di antara tanda keimanan adalah bersedekah. Wasadaqatu burhan. Maka hendaknya setiap kita mewujudkan keimanan kita dalam bentuk bersedekah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu burhan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Bahkan sedekah itu mereka mendapatkan jaminan Allah akan menggantinya. Dan Allah apabila mengganti apa yang dikeluarkan oleh sang hamba, maka Allah mengganti dengan ganti yang jauh lebih besar. Ya bani Adam, unfiq alaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan berinfak untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti sesuatu yang kita keluarkan di jalannya. Kita keluarkan harta di jalan Allah, Allah siap untuk mengganti apa yang telah kita keluarkan. Dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla mengganti dengan ganti yang jauh lebih besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Bersedekah merupakan tanda seseorang yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang berbuat kebajikan. Allah menyebutkan di sana di antaranya mereka adalah orang yang selalu beristighfar di waktu sahurnya, mereka senantiasa menghidupkan malamnya dengan mengerjakan salat, dan harta mereka yang senantiasa mereka infakkan kepada orang-orang yang meminta dan kepada orang-orang yang butuh namun mereka tidak meminta. Karena ada orang-orang yang butuh sehingga dengan kebutuhan itu mereka datang kepada kita dan meminta, dan ada orang-orang yang butuh tapi mereka tidak meminta kepada kita. Ada dua jenis manusia yang membutuhkan harta. Ada yang dengan kebutuhannya dia datang meminta kepada kita, dan ada orang yang butuh kepada kita namun dia tidak mau meminta secara langsung kepada kita. Lis-sa'ili wal mahrum.
Ada orang yang datang meminta dan ada orang yang butuh tapi mereka tidak meminta. Iffah. Mereka menjaga marwah mereka, ya, mereka menjaga kewibawaan mereka sehingga mereka malu untuk meminta secara langsung. Tetapi mereka adalah orang-orang yang butuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara karakter orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik adalah mereka yang senantiasa menyalurkan hartanya untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Adz-Dzariyat ayat ke-19. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa Allah akan mengganti dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Al-Baqarah ayat 245. Bagaimana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, meminjamkan hartanya untuk kepentingan agama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipatan yang sangat banyak sebagai ganti atas apa yang telah dia keluarkan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bersedekah itu akan membawa seseorang kepada tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan manusia. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasil fihi rahimah, wa ya'lam lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Nabi SAW mengatakan bahwa manusia terbagi menjadi 4 golongan. Kaitannya dengan harta dan ilmu yang dimiliki. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah seseorang yang dikaruniakan Allah ilmu dan harta, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya. Dia jadikan ilmu dan hartanya sebagai media untuk bersilaturahim, dan dia mengenal betul apa hak dari harta itu, kemana dia harus menyalurkannya, siapa yang pantas untuk menerimanya. Wa ya'lam lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui, ya, untuk Allah hak dari harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Apabila itu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, fahadha bi afdalil manazil, maka dia telah berada pada puncak tingkatan 4 golongan manusia yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian juga bersedekah ini, ahibati fillah, bisa membuat seseorang mendapatkan husnul khatimah. Dan bersedekah bisa menjadi amalan yang mencegah dia dari segala bentuk keburukan dan mara bahaya. Nabi SAW mengatakan, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'. Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang senantiasa berbuat perkara yang ma'ruf, melakukan kebaikan, maka itu akan mencegahnya dari kematian yang buruk, mencegahnya dari segala bentuk perkara yang tidak baik. Dia akan dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dan itu diantara manfaat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ini diantara dalil dan bukti bahwa kebaikan apapun yang kita kerjakan, ahibati fillah, maka dia akan berefek kepada perlindungan untuk kita dari segala bentuk keburukan dan mara bahaya. Oleh karenanya, berusahalah untuk memaksimalkan melakukan kebaikan, dan diantara kebaikan adalah bersedekah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa sedekah itu dapat mematikan dan menghilangkan dosa dan kesalahan, sebagaimana api dapat memadamkan
sebagaimana air dapat memadamkan api. Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di sini Nabi SAW menerangkan bahwa bersedekah itu dapat menghapuskan dosa. Dan Nabi memperumpamakan bagaikan air yang dapat memadamkan api. Kalaulah seandainya kesalahan itu bagaikan api, maka sedekah adalah airnya. Sehingga sebanyak apapun kesalahan kita, maka dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita dari kesalahan dan dosa. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa sedekah itu akan menjadi naungan bagi seseorang di hari kiamat. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yawmal qiyamati hatta yuqda bainan nas. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat sampai diputuskan perkara manusia di kala itu. Nabi menyebut bahwa seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Karena pada hari kiamat nanti manusia berada dalam cuaca yang sangat panas membakar, terik matahari yang sangat luar biasa dahsyatnya. Karena Nabi mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti Allah mendekatkan matahari hanya jarak 1 mil, qadru mil. Dan manusia akan merasakan panas yang sangat membakar. Cuaca panas yang sangat ekstrim, yang luar biasa dahsyatnya. Yang manusia akan merasakan panas ya, yang luar biasa. Dan mereka akan mengeluarkan keringat, bahkan keringat yang dapat menenggelamkan mereka. Namun bagi mereka yang bersedekah, maka mereka memiliki payung atau naungan yang memayungi mereka. Semakin banyak yang mereka sedekahkan, maka akan semakin besar perlindungan yang menaunginya. Dan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, ahibati fillah. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan berupa naungan dari panas matahari di hari kiamat, maka sedekahlah jalurnya. Di antara jalur untuk bisa mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah bersedekah. Dan naungan Allah bisa dihasilkan dari banyak jalur. Bagaimana hadis yang menerangkan tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dan di antaranya adalah sedekah. Oleh karenanya, bersedekah bisa menjadi sebab kita mendapatkan perlindungan dari panasnya matahari di hari kiamat. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. Seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dan sedekah sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Namun keterbatasan waktu yang membatasi kita, ahibati fillah. Semoga apa yang kita sampaikan di pertemuan singkat kali ini dapat memicu semangat kita untuk terus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Berusahalah untuk menjadi orang yang dermawan. Jadikan Ramadan sebagai momen untuk melatih diri menjadi orang yang dermawan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk peduli kepada orang yang membutuhkan. Dan menjadi orang yang memberikan manfaat adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan sedekah adalah salah satu jalurnya bagaimana seseorang berperan untuk saudaranya yang lain yang membutuhkan bantuannya, ya,
meringankan beban saudaranya, dan jadikan ini sebagai salah satu sarana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi 'aunil 'abd, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Karena Nabi mengatakan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama sang hamba menolong sesama mereka di antaranya yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama sang hamba ini selalu mau menolong saudaranya yang lain. Maka ketika kita mengeluarkan sedekah dan dengan sedekah itu orang bisa mendapatkan manfaat dan bisa meringankan beban mereka, maka Allah pun akan meringankan urusan kita. Man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu di dunia wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, bersedekah ini akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Dan jangan berpikir bahwa dengan bersedekah itu akan menghabiskan harta. Karena sejatinya apa yang kita keluarkan di jalan Allah, maka itulah simpanan kita yang sesungguhnya. Semoga kita memiliki simpanan yang kekal abadi, simpanan yang akan terjaga dan terlindungi sebagai bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.